Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pohon tumbang timpa truk, arus lalu lintas terganggu. Di balik rasanya yang melegenda, ternyata nasi kapau masih diolah dengan cara tradisional. Bagi warga kebanyakan, nasi kapau identik dengan nasi Padang. Namun hal itu tidak berlaku bagi warga Minang. Di Sumatera Barat, derajat nasi kapau lebih tinggi dari nasi biasa. Selain rasanya yang khas, harganya juga di atas harga nasi bungkus biasa. Nasi kapau mempunyai lauk yang khas, yakni rendang ayam, gulai usus yang diisi campuran telur dan tahu, dendeng kering, gulai ikan bertelur, goreng ikan air tawar, dan kikil. Sedangkan sayurnya merupakan gulai yang berisikan lobak, nangka, dan kacang panjang. Yang menjadi perbedaan utama dengan nasi Padang adalah cara penyajiannya. Jika Anda makan di rumah makan, lauknya bisa dihidangkan, dan Anda bisa sesuka hati meracik makanan yang akan disantap. Namun hal itu tak berlaku untuk rumah makan yang menjual nasi kapau. Di warung nasi kapau, penjual akan bertanya lauk yang akan Anda santap dan memberikannya sesuai dengan pesanan Anda. Namun yang disajikan bukan hanya lauk yang dipesan, tapi telah dilengkapi dengan sayur, kuah, dan cabai. Inilah yang menjadi perbedaan makan nasi kapau dengan nasi biasa. Penjual nasi kapau akan meracik pesanan Anda dengan lauk pesanan dan kuah yang beragam. Jika Anda memesan rendang ayam, maka penjual akan memberikan sedikit kuah gulai kikil dan cabai hijau. Namun, jika Anda memesan kikil, maka penjual akan melengkapinya dengan berbagai kuah gulai. Tapi jumlahnya yang sangat sedikit, hanya seujung sendok. Perpaduan kuah gulai ini yang menyebabkan rasa nasi kapau lebih lezat. Setelah itu, Anda akan memperoleh tambahan lauk yang disebut dengan sedeng. Karena rasa dan kekhasannya itu, maka banyak warga yang tak melewatkan kesempatan makan nasi kapau jika berkunjung ke Bukit Tinggi. Kalau saya tiap pulang, saya pasti datang ke sini. Ini khas, masakannya tidak, orang kalau kita semua selama ini terkenal dengan masakan Padang, tapi ini kapau ya, artinya khusus model dan penyajiannya berbeda. Nah ini menjadi suatu yang menarik bagi tamu untuk datang ke Los Lambuang ini. Di balik rasanya yang nikmat itu, ternyata nasi kapau diolah dengan cara yang sangat sederhana, yakni menggunakan kayu bakar. Bumbunya juga menggunakan bumbu pokok, yakni bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, cabai, dan garam, tanpa ada bumbu lainnya. Tak hanya itu, sebagian besar penjual nasi kapau di Bukit Tinggi merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun. Usaha rumahan ini bisa dikatakan sebagai UMKM, karena omsetnya hanya berkisar belasan juta rupiah saat musim libur, dan maksimal 5 juta rupiah per hari saat hari biasa. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seorang oknum polisi aktif dan berpangkat Aibda
ditangkap petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di daerah Lubuk Sikaping, Pasaman pada Selasa siang. Petugas mencegat mobil yang dibawa tersangka ketika melintas di daerah Lubuk Sikaping menuju Padang. Saat digeledah, petugas menemukan ratusan paket ganja kering dengan berat 141 kg. Dari pengakuannya, barang haram itu dibawa dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang. Pelaku mengaku disuruh seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Padang. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, interogasi, ya, bahwa untuk memastikan bahwa apa yang dimuatnya itu benar atau tidaknya adanya narkotika, kita suruh yang bersangkutan. Ternyata benar ada barang bukti ganja yang dimasukkan dalam karung. Nah, kami melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan, ternyata dia adalah oknum anggota Polri juga. Sehari-harinya, polisi ini masih aktif berdinas di salah satu polsek di Sumatera Barat. Saat ini pelaku masih diperiksa petugas BNNP secara intensif. Sedangkan ratusan kilogram ganja kering disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Selain menghadapi tuntutan hukuman penjara, pimpinan polisi akan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada pelaku. Alfi melaporkan dari Padang. Miris, begitulah yang terjadi di Tanah Datar. 3 pelajar sekolah menengah pertama nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Kecamatan Limau Kawum pada Senin malam. Aksi mereka bertiga terekam kamera pengintai. Dalam rekaman itu, mereka bertiga sangat santai dan tanpa ada perasaan bersalah saat mencuri sepeda motor. Satreskrim Polres Tanah Datar yang mendapat laporan itu langsung melakukan penyelidikan. Polisi dengan mudah menangkap pelakunya karena di lokasi itu ada kamera pengintai. Berdasarkan rekaman kamera pengintai itu, polisi pun membekuk mereka pada Selasa malam. Saat diperiksa, polisi pun kaget dengan alasan mereka sampaikan bahwa aksi mencuri itu dilakukan karena mereka lelah berjalan kaki. Namun akhirnya ketiga anak-anak ini menjual sepeda motor hasil curiannya seharga Rp500.000. Uang hasil penjualan langsung dibelanjakan makanan. 3 orang anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kami ketahui bermula dari adanya rekaman CCTV dari rumah salah seorang warga yang ada di TKP. Kemudian kami melakukan penyelidikan dari hasil CCTV sehingga kami bisa melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku yang melakukan pidana pencurian tersebut. Barang bukti telah dijual oleh pelaku seharga Rp500.000. Uang tersebut digunakan untuk jajan kebutuhan sehari-hari dan telah digunakan. Saat ini para pelajar kelas 9 itu harus menginap di sel tahanan Polres Tanah Datar. Mereka pun bersiap menghadapi tuntutan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Namun karena ketiganya masih di bawah umur, maka akan diberlakukan sistem peradilan anak. Selain itu, pihak sekolah akan memberhentikan mereka karena terlibat perkara pidana. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.